Shalom seluruh warga kerajaan dan siapapun yang mendengarkan yaitu siaran ataupun tayangan ini. Kita akan menyambut perayaan Natal dan Natal selalu membawa pengharapan, Natal selalu membawa sukacita. Dan saudaraku yang kekasih, tahun depan saya beri nama The Year of Reproduction. Di dalam Roma 8 ayat 19 dikatakan dengan penuh kerinduan, dengan menanti-nanti dengan sungguh. Dunia ini menantikan apa? The Sons of God. Kita merayakan The Son of God, yaitu Kristus. Dan kita tahu bagaimana seluruh dunia ini, kalau selalu melihat yaitu pemilu Amerika, jelas sekali. Antara orang yang percaya Tuhan Yesus dan yang anti Kristus. Sangat jelas sekali. Itu mewakili dunia ini. Donald Trump bukan cuma melawan Partai Demokrat dan kiri yang radikal, tapi seluruh dunia. Dan ketahuilah saudara, itulah keadaan kita saat ini. Tetapi untuk itulah, bangkitlah Sons of God. Mari saudara, mari kita berbuah bagi Tuhan. Dan seperti ayat pokok daripada tahun ini, ketika kita merayakan yaitu kedatangan the Son of God, Kristus, the Son of the Highest, yang jadi Raja Israel, maka demikian juga saudara dan saya ditentukan untuk jadi pemimpin. Dan menjadi para pemimpin yang jadi tempat perlindungan daripada angin ribut. Seperti sungai yang mengalir di tempat-tempat kering. Dan juga seperti batu karang yang kuat. Perlindungan daripada gempa bumi. Perlindungan daripada terik matahari. Saudara yang kasih Tuhan, karena itu rayakan Natal dengan satu pengharapan. Dan satu tujuan, bahwa dunia sedang menantikan. Seluruh makhluk menantikan kebangkitan daripada Sons of God. Saya mengalami itu 41 tahun yang lalu. Dan seperti saudara tahu, that's my spiritual birthday. Yaitu malam Natal. Dari orang biasa, yang selalu dihantam angin ribut, yang selalu dalam keadaan yang susah, Tuhan robah saya untuk mengalami Yesaya 32 ayat 2 itu. Sebab saya menyembah kepada Raja yang kerajaannya tidak pernah berakhir. Demikian juga dengan setiap daripada Anda. Yesus datang sebagai Raja. Pontius Pilatus tanya, "Are you a king then?" Yesus berkata, "Yes, I'm a king. And for that purpose I was born." Untuk tujuan itu, dia tidak datang bawa agama baru. Dia tidak datang menggantikan orang-orang Farisi. Dia membawa kerajaan dan kembali kuasa kerajaan yang sudah diambil iblis, direbut kembali, diberikan kepada yang dinantikan oleh seluruh dunia, yaitu the Sons of God. Dalam hidup saya melahirkan yaitu secara rohani putra-putra rohani yang dipakai Tuhan, yang menjadi sungai-sungai di dataran kering. Dan mereka pergi ke dataran kering di mana ada kerusuhan, di mana ada yaitu sakit hati, dan mereka menyembuhkan the broken hearted. Karena roh Tuhan ada di atas mereka. Biarlah roh Tuhan ada di atas saudara saya. Roh Tuhan yang melahirkan Kristus di dalam Maria. Roh Tuhan yang sama diberikan kepada Anda dan saya. Supaya kita fruitful and multiply and fill the earth. Dengan expanding the kingdom. Have a blessed Christmas in Jesus' mighty name. Dan kiranya saudara punya kerinduan. Yaitu bukan cuma menyembah the Son of God yang sekarang ada takhta Allah, tapi dilahirkan kembali menjadi Sons of God yang jadi berkat buat banyak orang. Kiranya ini pesan Natal dari saya, in Jesus name. Amin. Kami mengucap syukur Tuhan. Sungguh di hari-hari ini kami membutuhkan Engkau lebih dari segalanya. Terima kasih Yesus. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu.
Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Bapak, kami mengucap syukur untuk hari ini di mana kami boleh menikmati dan merasakan penyertaan-Mu atas hidup kami. Kami percaya semua yang terjadi dalam hidup kami tidak lepas dari kontrol tangan-Mu, Tuhan. Dan pada hari ini kami akan menyiapkan hati kami, pikiran kami boleh merenungkan kebenaran firman-Mu, sehingga kami boleh menjadi setiap pribadi yang berkenan di hadapan-Mu. Kami boleh semakin bertumbuh, semakin dewasa di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa. Segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom jemaat Tuhan. Shalom jemaat GBI Rock Kudus. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan oleh Bapak Ibu Gembala sehingga saya boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Tidak terasa kita sudah berada di bulan terakhir di tahun 2020 ini. Bahkan kita sudah berada di minggu ketiga di bulan Desember ini. Tapi kami percaya satu hal, bahwa penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan itu tidak pernah habis dalam setiap kehidupan kita. Mungkin sepanjang tahun 2020 ini kita menghadapi badai yang sama. Kita ada di dalam badai yang sama. Tapi ketahui satu hal, bahwa kita juga punya Tuhan yang sama. Tuhan yang sanggup menolong kita. Tuhan yang sanggup memberikan jalan keluar. Bahkan Tuhan yang sanggup melakukan mujizat bagi kita anak-anaknya walaupun kita berada di tengah badai. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Bagaimana firman Tuhan berkata tentang mujizat di tengah badai. Mari kita baca bersama kebenaran firman Tuhan yang diambil dari Markus 4 ayat 35 sampai 41. Firman Tuhan berkata, perikopnya, angin ribut diredakan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus berserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam.
Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Yang pertama yang kita perlu belajar dari kebenaran firman Tuhan ini di ayat 35 dikatakan bahwa pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Di sini kita bisa melihat, perhatikan bahwa ada ajakan dari Yesus sendiri. Marilah kita bertolak ke seberang. Ada janji yang diucapkan oleh Yesus sendiri bahwa dia dan bersama-sama dengan muridnya akan bertolak ke seberang. Ada suatu perjalanan yang akan dilalui bersama-sama dengan Yesus. Kita percaya bahwa setiap kata-kata yang diucapkan oleh Tuhan Yesus sendiri adalah ya dan amin. Janjinya, kata-katanya, rencananya tidak pernah akan gagal. Itu yang pertama yang harus kita perhatikan. Yang kedua, mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk dan perahu lain juga menyertai dia. Hal kedua yang perlu kita ketahui bahwa bukan hanya Yesus mengajak, tetapi Yesus bersama-sama dengan mereka. Bahkan dalam satu perahu, saudara. Hal kedua yang harus kita perhatikan terlebih dahulu adalah yang pertama tadi. Dikatakan bahwa Yesus sendiri yang mengucapkan bahwa mereka akan bertolak ke seberang. Yang kedua dikatakan bahwa Yesus bersama-sama dengan mereka. Para murid-muridnya di dalam satu perahu. Dan yang ketiga, lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam, maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Yang ketiga yang perlu kita ketahui bahwa sebagian dari murid Yesus adalah nelayan-nelayan yang luar biasa. Yang saya percaya pasti memiliki kemampuan untuk melihat apakah badai topan ini berbahaya, apakah angin ribut ini berbahaya. Kalau sampai mereka panik dan mereka membangunkan Yesus, saya percaya angin ribut, badai yang sedang mereka hadapi pada waktu itu adalah angin badai yang begitu luar biasa. Yang boleh mungkin mereka simpulkan, angin ini akan membuat kita binasa. Kita tidak akan lolos dari badai ini. Tetapi mereka membangunkan Yesus. Tetapi ada kata-kata yang perlu dicatat. Dikatakan bahwa engkau tidak peduli kalau kita binasa. Kemudian yang keempat, ia pun bangun, Yesus bangun menghadik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Kita mau belajar dari kisah ini. Seperti keadaan yang sedang kita hadapi. Mungkin ada janji-janji Tuhan yang telah kita terima di tahun-tahun sebelumnya atau mungkin di awal tahun 2020 ini. Dan kemudian seketika keadaan ada virus corona yang semua yang terjadi itu mengubah segalanya. Bahkan membuat seperti yang dialami oleh nelayan-nelayan murid Yesus, seakan kemampuan mereka, keahlian mereka tidak ada gunanya. Seberapa banyak orang pada saat-saat ini juga mengalami hal yang sama.
Kekayaan mereka tidak sanggup menolong mereka. Kepandaian mereka tidak sanggup menolong mereka. Kekuatan mereka tidak sanggup menolong mereka. Semuanya tampak begitu menjadi badai yang luar biasa. Badai yang sanggup menyebabkan kita menjadi binasa. Dan apa yang kita respon, saudara? Dikatakan guru, dan mereka membangunkan Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Sampai di tahap ini, respon yang benar yang ditunjukkan, yang umumnya juga kita lakukan, bahwa kita percaya, kita bersama dengan Tuhan, kita ada dengan Tuhan, dan kita berusaha membangunkan Dia, menunjukkan kita mungkin berdoa, "Tuhan, tolong kami tidak sanggup lagi. Angin badai ini akan membinasakan kami. Tapi kenapa Engkau seolah-olah tidak peduli dan membiarkan kami binasa?" Ada sudut pandang yang harus kita pelajari dari kisah ini. Pada saat kita mengalami badai itu, betul kita percaya Tuhan bersama dengan kita. Betul kita berteriak kepada Tuhan, kita berdoa, kita membangunkan Dia. Tetapi kalau kita lihat apa yang kita harapkan, apa fokus kita, saudara? Fokus kita, sebagian besar dari kita adalah kita fokus kepada kuasa Tuhan. Kita fokus kepada mujizat Tuhan. Tidak salah, saudara. Tidak salah. Itu sesuatu yang betul. Ini bukan menunjukkan bahwa kita tidak percaya kepada Tuhan. Tidak. Tapi justru karena kita percaya Tuhan sanggup tolong kita, maka kita membangunkan Dia. Kita mendesak dengan doa kita. Tuhan tolong. Tapi kita lihat, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Seperti yang kadang kita alami. Fokus kita hanya kepada mujizatnya. Fokus kita hanya kepada pertolongannya. Dan kadang kita berharap kalau bisa itu secepat mungkin. Pertolongan itu secepat mungkin. Mujizat itu terjadi secepat mungkin. Sehingga kadang kalau sepertinya keadaan semakin memburuk dan Tuhan tidak menjawab, kita berkata, "Di mana Engkau, Tuhan? Apakah Engkau membiarkan kami binasa?" Itulah yang terjadi, saudara, hari-hari ini. Banyak anak-anak Tuhan hanya berfokus kepada mujizat Tuhan. Apa yang mau saya sampaikan hari ini adalah, dari setiap peristiwa, keadaan, bahkan badai sekalipun yang terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan punya rencana. Murid-murid bukan mereka tidak percaya pada Tuhan. Mereka sangat percaya bahwa Tuhan sanggup menolong. Tetapi mereka hanya berfokus kepada mujizatnya. Murid-murid kita kadang hanya berfokus supaya berharap Tuhan tolong dengan cepat. Kita melupakan satu hal, bahwa di ayat 35 tadi dikatakan, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Dari sudut pandang ini kita harus belajar bahwa Tuhan yang sendiri yang berjanji, Tuhan sendiri yang berfirman, "Marilah kita bertolak ke seberang." Ada janji Tuhan. Kalau tadi di awal-awal saya katakan bahwa janji Tuhan ya dan amin, seharusnya murid-murid percaya bahwa badai sekencang apapun tidak akan menggagalkan firman Tuhan, perkataan Tuhan, bahwa kita akan sampai ke seberang. Amin, saudara.
Kalau engkau terima janji Tuhan, kalau engkau terima apa yang menjadi mimpimu, jawaban doamu dari Tuhan, dan kemudian keadaan menjadi begitu buruk, kelihatannya badai itu datang menyerang, ingatlah bahwa janji Tuhan ya dan amin. Sekarang pertanyaannya, kalau janji Tuhan itu ya dan amin, kenapa Yesus tetap meredakan badai itu? Apakah dia mau menunjukkan kuasanya? Apakah dia mau membuktikan bahwa dia sanggup? Saya percaya tidak perlu dibuktikan, saudara. Tuhan pasti sanggup menaklukkan badai itu. Tetapi kita mau belajar bahwa Tuhan melakukan mujizat itu, meredakan badai itu, supaya para murid ini mengerti bahwa tidak ada yang gagal dengan setiap janji dan perkataan Tuhan. Tidak akan ada yang gagal tentang firman Tuhan. Bahwa pada saat engkau dijanjikan, pada saat engkau melekat bersama dengan Tuhan, percayalah janji Tuhan itu ya dan amin. Sehingga boleh dikatakan bahwa Tuhan ingin menunjukkan, kalau aku sendiri yang berkata, kalau aku yang berjanji bahwa aku akan menyertai hidupmu, bahwa aku akan memberkati hidupmu, bahwa aku akan menjadi pelindungmu, badai apapun yang terjadi, yang saat ini mungkin sedang kau hadapi, Dia tetap akan genapi setiap janji-janjinya. Lalu apa tujuan Tuhan? Apa yang murid-murid harus belajar dari hal ini? Kita percaya bahwa dikatakan di ayat 40, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Setelah Tuhan melakukan mujizat, Tuhan juga menegur murid-muridnya. Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Apa maksud Tuhan dengan kata-kata takut dan kamu tidak percaya? Takut karena mungkin murid-muridnya takut mereka akan binasa. Betul. Lalu, mengapa kamu tidak percaya? Saya mau tekankan di sini adalah bukan tidak percaya Tuhan sanggup melakukan mujizat. Tetapi di sini dikatakan, kenapa kamu tidak percaya akan perkataanku di awal tadi bahwa marilah kita bertolak ke seberang. Itu yang Tuhan mau. Percaya akan setiap firman Tuhan. Percaya akan setiap janji-janji Tuhan. Percaya akan setiap apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Apabila Dia memulai, Dia akan menyelesaikan bagimu. Dari semuanya ini kalau kita lihat, apa tujuannya saudara? Tuhan mau supaya murid-muridnya, supaya kita boleh belajar. Ada suatu tujuan kalau Tuhan mengizinkan kita melalui sebuah badai. Supaya kita semakin dewasa. Supaya kita semakin mengerti apa mau Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Kalau kita baca di kitab Kisah Para Rasul, murid-muridnya juga mulai mengalami aniaya, mengalami badai. Tetapi mereka tidak lagi memanggil-manggil Tuhan, berkata, Engkau tidak peduli kalau kita binasa. Tetapi kalau kita pelajari Kisah Para Rasul, kita akan melihat bahwa ada sudut pandang yang berbeda. Bahkan mereka berkata, cobaan-cobaan ini membawa kebaikan bagi setiap kehidupan kami. Membuat kami tekun, buat kami semakin tekun mencari Engkau. Ada maksud,
ada tujuan dari Tuhan supaya kita boleh melalui badai kehidupan ini. Supaya kita boleh semakin kuat, kita boleh semakin dewasa, kita boleh semakin serupa dengan Tuhan kita. Percaya satu hal, saudara, bahwa Tuhan tidak akan pernah membiarkan anak-anaknya sampai jatuh tergeletak. Kalau sedikit saya boleh bersaksian, beberapa minggu terakhir ini, mungkin sebulan yang lalu, kami sekeluarga sempat merencanakan sebuah rencana liburan akhir tahun. Kami mencoba mencari hotel, kami mencoba memanfaatkan tiket kami yang belum bisa kami pakai, kami sudah hubungi beberapa hotel. Tapi pada saat saya bersama dengan istri, kami berbincang, kami bergumul, yuk kita serahkan sama Tuhan. Kalau kita memang Tuhan izinkan kita akan berlibur, tapi kita mau serahkan sama Tuhan. Dan anehnya saudara, anehnya, istri saya yang biasanya bersemangat kali ini begitu dia tampak ragu-ragu. Sehingga suatu hari saya berkata, saya melihat keraguan-raguan di dalam dirimu. Saya ngomong, tidak seperti biasanya. Saya juga mengalami hal yang sama. Jadi akhirnya kita ngomong, kita batalkan semua. Jadi kita hubungi hotel, kita ngomong minta maaf, kita tidak jadi pesan, tiket juga tidak jadi kami alihkan tujuannya. Sampai beberapa hari yang lalu, kami mendengar kabar bahwa ada perlakuan-perlakuan khusus yang harus dilakukan, yang harus dipenuhi untuk apabila kita ke traveling ke suatu tempat. Di situ saya jujur, apabila itu kami harus melakukannya, kami kasihan dengan anak-anak kami. Hingga pada saat itu pagi hari saya telepon istri saya dan saya ngomong, Tuhan itu baik. Tuhan itu menata setiap langkah anak-anaknya. Saya ngomong. Waktu beberapa hari sebelumnya kita berkata, wah kita nggak jadi liburan di akhir tahun. Kelihatannya sesuatu yang sedih. Tetapi hari-hari ini kami berkata, terima kasih Tuhan. Kau telah tuntun langkah kami. Kau telah buat kami mengerti kehendak-Mu. Dan di situ semakin kami percaya, saudara, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Amin. Dia pegang kehidupan setiap anak-anaknya. Bagaimana dengan tahun depan, pertanyaannya? Apakah keadaan semakin baik? Apakah keadaan semakin buruk? Apakah badai itu reda? Atau badai itu semakin dahsyat? Satu hal yang kita pelajari dari kebenaran firman Tuhan ini. Mau seberapa besar badai itu, kita tahu bahwa kita punya Tuhan yang bersama dengan kita. Dan kita mau pegang setiap janjinya. Kalau dia katakan, marilah kita bertolak ke seberang, maka badai apapun yang menyerang, yang menghalangi kita, Tuhan akan pimpin kita untuk melaluinya. Tuhan akan bawa kita, menjadikan kita pribadi yang semakin kuat untuk kita boleh melalui badai itu. Sehingga kita boleh sampai ke seberang. Boleh menikmati semua janji-janji Tuhan. Boleh menikmati anugerah Tuhan. Sungguh suatu kebenaran yang mungkin secara singkat yang saya sampaikan. Tetapi ini boleh menjadi kekuatan bagi kita semua, bagi Bapak, Ibu, Saudara sekalian, bagi saya juga secara pribadi. Bahwa Tuhan sanggup tolong kita. Bahwa Tuhan kuasanya terlebih besar untuk meredakan setiap badai. Yang Tuhan mau adalah kita harus mengerti apa yang menjadi rencananya. Apa yang menjadi kerinduannya untuk kita lakukan.
Karena kita percaya bahwa Dia menyertai kita. Dia memimpin setiap langkah kita. Amin. Mari kita bersatu hati, kita mau berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan ini. Mungkin firman Tuhan ini hanya secara singkat yang boleh kami dengar. Tapi kami percaya untuk menghadapi tahun depan Tuhan, kami akan pegang terus Engkau dalam setiap kehidupan kami. Kami percaya Engkau Tuhan yang sanggup melakukan mujizat di tengah badai. Kami percaya Engkau Tuhan yang sanggup menolong kami di saat badai itu melanda setiap kehidupan kami. Tapi kami tahu juga Tuhan bahwa Engkau memiliki rencana yang indah. Kau merindukan kami untuk menjadi pribadi-pribadi yang dewasa di hadapan-Mu. Untuk menjadi pribadi-pribadi yang mengerti kehendak-Mu. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman Tuhan ini. Jadikan kami anak-anak-Mu yang mengerti isi hati-Mu. Terima kasih Bapa. Biarlah firman ini boleh menguatkan setiap kehidupan jemaat-Mu di GBI Roh Kudus ini. Boleh menguatkan mereka menghadapi tahun depan bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji nama Tuhan, saudara sudah diberkati Tuhan dengan firman Tuhan yang luar biasa. Saatnya saudara menerima berkat daripada Bapa di surga. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Terimalah berkat daripada Bapa, kasih dan damai sejahtera daripada Tuhan Yesus, kekuatan dan penghiburan dari Roh Kudus, mulai hari ini sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.